Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi Kitabil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala innal hukmu illa lillah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam majelis yang mulia ini. Setelah kemarin 2 minggu berturut-turut qadarullah saya ada uzur, jadi tidak bisa hadir di majelis yang mulia ini. Jamaah yang berbahagia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita masuk pada pembahasan yaitu ayat hukum yang ke-12 dari surah An-Nisa ini, kita bolehlah berharap. Terima kasih. Syukran. Terima kasih. Bahwa mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu wa taala kita diperkenankan untuk minimal sampai pada bulan Ramadan yang sebentar lagi akan kita temui, dan tentu berharap untuk kemudian bertemu bulan Ramadan itu sesuatu yang baik, yang mulia, karena harapan dan doa untuk sesuatu yang baik adalah baik. Walau barangkali hadis yang secara khusus yang populer yaitu berdoa agar sampai pada bulan Ramadan memang ada persoalan, tetapi sekali lagi harapan dan doa itu baik. Oleh karena itu tentu tidak ada masalah kalau kemudian kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita semua diberi kesempatan untuk bisa beribadah bersama-sama pada bulan Ramadan yang akan datang ini, insyaallah. Tapi kita masuk ke pembahasan yaitu ayat hukum yang ke-12 dari surah An-Nisa. Dalam hal ini penyusunnya memilih An-Nisa ayat yang ke-34 sebagai ayat hukum yang ke-12. Bismillahirrahmanirrahim. Al-ayatu tsaniyata asyrata, ayat yang ke-12. Ayat hukum tentunya maksudnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ar-rijal, laki-laki itu adalah qawwamun, pemimpin, pengurus, 'alan nisa, atas perempuan-perempuan. Dalam konteks kebahasaan, penisbahan laki-laki sebagai qawwam terhadap perempuan ini adalah kunci, dikunci. Artinya tidak bisa dibalik. Jadi ini mutlak gitu. Kaum perempuan tentu harus sadar, tidak boleh kemudian punya prasangka atau perasaan kenapa kemudian laki-laki yang memimpin perempuan. Itu kudrat dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu dikatakan berikutnya, bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd, karena Allah lebihkan sebagian dari mereka atas sebagian yang lain. Artinya Allah lebihkan, Allah berikan kelebihan kepada laki-laki atas perempuan. Nanti akan kita lihat di antaranya bahwa pada faktanya memang
Dan itu tidak bisa dibantah. Laki-laki memang punya kelebihan daripada perempuan. Misalnya bahwa hampir bisa kita pastikan bahwa dalam persoalan atau hal-hal yang terkait dengan persoalan masyarakat, negara, militer, itu semua laki-laki. Kalaupun ada perempuan, itu minoritas. Artinya dalam konteks itu perempuan itu sebagai melengkapi, gitu. Bukan pelengkap, melengkapi, supaya perempuan tidak tersinggung. Kemudian wabima anfaku, kelebihan berikutnya adalah karena anfaku min amwalihim, mereka laki-laki itu memberi belanja dari sebagian hartanya untuk perempuan. Jadi ada dua kelebihan. Kelebihan asal bahwa kodratnya memang laki-laki itu adalah di atas perempuan, dan yang kedua adalah kelebihan karena laki-laki itu berkewajiban memberi belanja kepada perempuan, dan diantaranya adalah dalam bentuk mahar itu, gitu. Ini mutlak, tidak bisa dibalik. Oleh karena itu, dalam sebuah riwayat yang populer itu dikatakan la yufliha qaumun, tidak akan berbahagia suatu kaum yang walau mereka menyerahkan, mereka memasrahkan amroh, urusannya itu imro'atan, kepada perempuan. Jadi ada kesengajaan justru menyerahkan urusannya itu kepada perempuan. Itu kata Rasul la yufliha. Tentu kalimat la yufliha ini dalam konteks akhirat. Artinya bukan dalam konteks keduniaan. Kalau konteks keduniaan banyak juga tempat-tempat atau mungkin negeri yang notabene mungkin dipimpin perempuan, tapi relatif barangkali secara ekonomi mungkin relatif baik. Jadi la yufliha di sini tentu adalah dalam konteks akhirat nanti, tidak akan berbahagia di akhirat. Dan ini sekali lagi ini bukan mendiskreditkan perempuan, tidak. Bagaimanapun perempuan itu dia pasti terbatas, gitu. Sehingga tidak ada perempuan kemudian beramai-ramai maju dalam medan pertempuran, itu tidak ada, gitu. Fakta itu, gitu. Dan perempuan harus sadar itu. Tidak bisa kemudian, kenapa kami tidak boleh perang misalnya, tidak bisa begitu. Pernah saya sampaikan bahwa kalau umat Islam menang kemudian mendapat tawanan perang, itu pasti diperlakukan dengan baik, itu pasti orang Islam itu. Tapi kalau orang kafir, mereka menang, mereka menawan kita, itu pasti perlakuannya berbeda, gitu. Terutama pada perempuan, nggak bisa dijamin, gitu. Itu hikmahnya sebenarnya. Kenapa kemudian Allah melarang perempuan terjun dalam medan tempur itu sebenarnya. Jadi menjaga perempuan sebenarnya. Bukan kemudian perempuan dianggap sebagai makhluk yang lemah, yang memang lemah sebenarnya, gitu. Jadi ini harus disampaikan kepada para perempuan bahwa setinggi apapun mereka punya keterbatasan yang itu tidak dimiliki oleh laki-laki. Fasolihatu, maka perempuan yang solihah itu, ini yang pokok perempuan itu, solihat adalah qanitat, itu adalah perempuan yang taat. Dan kita tahu dunia itu perhiasan, sebaik perhiasan perempuan yang solihah, itu tidak bisa dibantah. Karena sampai ada ungkapan, kalau fasadat, perempuan itu rusak, fasadal bilad, pasti itu. Kemudian hafizatun lil ghaib, dia memelihara sesuatu yang rahasia, yang seharusnya rahasia itu dijaga, bukan kemudian malah dipamerkan. Dalam konteks modern sekarang di sosmed itu banyak perempuan-perempuan yang kemudian justru
memperlihatkan sesuatu yang mestinya tidak diperlihatkan di umum. Gitu. Banyak kita temukan. Yang notabene itu perempuan-perempuan rumahan, bukan bintang film. Kalau bintang film kita maklum loh, tapi ini perempuan-perempuan rumahan. Apa TikTok lah atau apa tidak ngerti saya. Tapi kita temukan banyak yang seperti itu. Sesuatu yang harusnya dia jaga, dia rahasiakan, ditampilkan, dipamerkan. Bima hafizallah, dengan sesuatu yang Allah menjaganya. Artinya itu dijaga oleh Allah, tidak boleh mesti itu dipamerkan. Wallati takhafuna, dan perempuan-perempuan yang engkau khawatirkan, engkau takutkan, nusyusnya, bangkangnya. Artinya kalau kemudian terjadi itu maksudnya, maka faizuhunna, nasihati mereka. Kalau nasihat juga belum mempan, maka wahjuruhun, pisahlah dengan mereka. Pisah dalam pengertian tidak menjadi satu di tempat itu. Makanya disebut fil madaji. Jadi tempat istirahatnya itu yang kemudian berpisah. Wadribuhun, kalau kemudian juga masih belum mempan, maka wadribuhun, pukul mereka. Tapi tentu dengan pukulan yang ya bukan menyakiti sebenarnya. Sekedar untuk memberitahu bahwa itu salah gitu. Sewajarnya. Fa'in ata'nakum, maka jika mereka sudah mentaati kamu, fala tabghu, jangan mencari-cari alaihinna, untuk mereka, atas mereka, sabilan, jalan untuk menyusahkan mereka. Ya, artinya kalau sudah sadar, merasa bahwa bersalah, ya jangan dicari-cari bersalahnya, maafkan gitu. Inna Allah, sesungguhnya Allah kan adalah Allah aliyan, zat yang maha tinggi, kabir, yang maha besar. Kita lihat seperti biasanya, ini saya ambil hal yang pokok yang terkait karena penafsirannya agak panjang sebenarnya. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu pemimpin perempuan. Wal muradu, dan yang dimaksud adalah annahum, sesungguhnya mereka para lelaki itu yuqawwimuna, adalah mengurusi bidzabbi, dengan cara mengayomi. Jadi kata qawwamun itu adalah dalam pengertian pemimpin yang sifatnya mengayomi gitu. Bukan kemudian pemimpin dalam pengertian yang mentang-mentang memimpin kemudian sak maunya, tidak begitu, tapi dia sifatnya adalah sifatnya itu zab, jadi pengayoman gitu. Anhunna, dari mereka perempuan itu, kama yuqawwimul hukam, sebagaimana al-hukam, para pemimpin itu mengayomi, wal umara, dan para umara, bidzab, dengan cara mengayomi mereka. Anir ra'iyah, terhadap atau dari rakyat. Jadi diibaratkan bahwa laki-laki qawwamun 'alan nisa itu seperti para pemimpin mengayomi rakyatnya begitu. Jadi jamaah yang berbahagia, kita semua
sebagai laki-laki punya kewajiban untuk kemudian melindungi, mengayomi perempuan. Sehingga kita semua masih ingat sebuah riwayat yang sangat populer, sering kita dengar, ittaqun nisa, ittaqullah fin nisa diantaranya. Takutlah kepada Allah terhadap urusan perempuan. Jadi laki-laki yang notabene sebagai pemimpin itu oleh Allah diwajibkan untuk kemudian takut kepada Allah terhadap urusan perempuan. Artinya perempuan di tangan orang-orang Islam itu menjadi perempuan-perempuan yang mulia, gitu. Perempuan di tangan laki-laki Muslim itu menjadi perempuan-perempuan yang terhormat, yang dijaga, yang diayomi. Wahum dan mereka aidan juga yuqawwimuna, mengayomi bima yahtajna ilaihi, apa yang diperlukan, apa yang dibutuhkan. Jadi pengayoman itu adalah diantaranya sifatnya apa yang dibutuhkan oleh perempuan itu dipenuhi. Minan nafaqati, diantaranya adalah dalam bentuk nafkah, belanja, dipenuhi kebutuhannya. Nah, maka di sini sekali lagi jamaah yang berbahagia, laki-laki punya kewajiban untuk kemudian berupaya agar kemudian dia bisa memberi nafkah kepada perempuan. Tentu sejauh kemampuan yang dia bisa lakukan. Dan untuk setiap orang tentu kemampuan dan kapasitasnya akan berbeda. Sehingga tentu saja perempuan tidak boleh kemudian hantam kromo itu, alias tidak bersyukur itu. Tidak bisa misalnya dia melihat tempat lain berbeda dari apa yang dia dapat dari suaminya misalnya. Tidak bisa seperti itu. Tentu selama suaminya sudah berupaya semaksimal mungkin, maka perempuan wajib bersyukur. Nah, sehingga pada sebuah riwayat sampai Rasul katakan bahwa di antara sebab kenapa kemudian kan ketika Isra Mi'raj itu menurut riwayat Rasul diperlihatkan bahwa perempuan yang paling banyak menghuni neraka. Nah, di antara sebabnya adalah karena perempuan itu pada umumnya itu tidak bersyukur terhadap apa yang sudah diberi oleh suaminya. Tidak bersyukur itu berarti tidak menerima dan tidak lapang dada. Wal kiswati, dan al kiswah, pakaian. Jadi apa yang dibutuhkan oleh perempuan diantaranya pakaian, itu pun menjadi kewajiban para lelaki. Wal maskan, dan tempat tinggal, ini juga menjadi kewajiban laki-laki. Sehingga di dalam Islam perempuan tinggal menikmati, tinggal menempati, itu semua kewajiban laki-laki. Dan kata maskan, tempat tinggal, itu tidak identik kemudian dengan memiliki. Artinya bahwa kemudian laki-laki punya kewajiban untuk memberikan tempat tinggal, itu juga sesuai dengan kemampuannya. Artinya kalau dia mampu, dia belikan tempat tinggal itu. Kalau tidak mampu, mungkin dengan cara apa itu, mengontrak atau menyewa, atau bahkan itu merupakan rumah dinas misalnya. Tapi yang pasti ada tempat tinggal untuk si perempuan itu, untuk si istrinya itu. Itu kewajibannya. Jadi tempat tinggal ini tidak identik dengan dia harus memiliki. Karena apa? Itu harus sesuai dengan kemampuan setiap masing-masing para laki atau para suami. Ketika suami sudah memberikan dia tempat tinggal,
sesuai dengan kemampuannya, artinya belum bisa membelikan, tapi dia memberikan tempat tinggal dalam bentuk apakah menyewa, mengontrak, atau dalam bentuk itu sebagai sebuah rumah dinas misalnya. Itu maskan namanya. Dan perempuan harus bersyukur itu, karena berarti kewajiban si laki sudah dipenuhi semampu, sejauh yang dia bisa mampu. Berikutnya, wabima anfaku, dan dengan sesuatu yang mereka infakkan, mereka belanjakan. Bisa babima anfaku, yaitu dengan sebab apa yang mereka belanjakan, apa yang mereka infakkan, min amwalim, dari sebagian harta-harta mereka. Min di sini, min amwalim, min di situ artinya adalah litab'id, untuk menunjuk sebagian. Ini artinya bahwa laki-laki sebagai penanggung jawab keluarga tidak harus kemudian menyerahkan seluruh hasil dari yang dia peroleh dari kerjanya itu kepada istrinya. Artinya suami boleh menyimpan sebagian dari apa yang dihasilkan dari kerjanya itu. Tentu saja selama apa yang sudah diberikan kepada istrinya yang sebagian itu sudah mencukupi untuk istrinya itu. Jadi tidak ada kemudian keharusan suami memberikan uang yang dia peroleh dari kerja itu seluruhnya, tidak ada kewajiban seperti itu. Makanya ayat itu menyatakan min amwali, sebagian dari harta mereka. Tentu sekali lagi jamaah yang berbahagia, sebagian dari harta yang diberikan kepada istri itu selama itu sudah mencukupi kebutuhan istri atau rumah tangganya itu. Jadi qadar Allah misalnya, kalau kemudian diberikan sebagian, tetapi kebutuhan istri dan rumah tangganya belum tercukupi, maka di sini harus diberikan semuanya. Jadi ini tentu kondisional sifatnya. Maka jamaah yang berbahagia, tentu kepada kaum perempuan, kaum ibu, kalau kemudian suaminya menyerahkan seluruh apa yang dia peroleh dari kerjanya itu, dia harus bersyukur itu. Meskipun mungkin tidak terlalu banyak, tapi apa yang didapat oleh suaminya diserahkan semuanya kepada dia, itu berarti sebuah penghormatan sejati. Karena diberikan semua. Wal muradu, dan yang dimaksud ma'anfaquhu, apa yang mereka nafkahkan, fil infaqi 'alan nisa, dalam hal pemberian nafkah kepada perempuan. Wa bima dafa'u, dan dengan apa-apa yang mereka dafa'u, mereka bayarkan, fi muhurihinna, tentang mahar-mahar mereka, min amwalim, dari sebagian harta mereka itu. Jadi belanja atau infak di sini, anfaku ini, itu apakah dalam bentuk uang belanja keseharian atau yang disebut dengan mahar itu. Karena itu adalah merupakan pemberian dari sesuatu. Jamaah yang berbahagia, selanjutnya di dalam pembahasan ayat ini, penulis tidak membahas hal terkait dengan tadi qanitat hafizat,
Nah, sehingga barangkali ini perlu saya sampaikan sedikit. Karena jamaah yang berbahagia, mohon maaf kepada kaum perempuan. Tadi saya singgung bahwa yang banyak menghuni neraka itu adalah kaum perempuan. Begitu kata Rasul. Di antara sebabnya tadi saya sampaikan adalah tidak bersyukur. Yang Rasul katakan wa takfurnal ashir. Jadi kufur terhadap pemberian al-ashir, maksudnya ya suaminya, tidak bersyukur. Terkait ini jamaah yang berbahagia, bahwa betapa kemudian perempuan salihah itu adalah yang qanitat hafizat lil ghaib. Itu ada sebuah riwayat yang juga mungkin kita sudah sering dengar, tapi tidak salah untuk kemudian disampaikan kembali supaya kita semua, termasuk saya, menjadi ingat kembali tentang itu. Dari Abu Hurairah, Rasul pernah menyatakan bahwa khairun nisa, sebaik-baik perempuan itu allati idza nazarta, apabila engkau melihatnya maka syarratka, menyenangkan kamu. Ya, artinya perempuan itu menjadikan kita senang, kita berbahagia. Hari-hari itu kita berbahagia dengan dia, atau hari-hari itu dia menjadikan kita bahagia. Wa idza amarta ata'at, dan kau apabila engkau memerintahkannya dia taat kepada. Tentu perintah yang makul, yang memang dapat dijangkau, dapat dia lakukan. Perintah bahwa istri harus taat kepada suami, sejatinya itu bukan perintah suami, itu perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab kalau laki-laki memerintah perempuan supaya taat, perempuan tidak akan mau. Begitu biasanya. Tapi taat kepada suami itu perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan perintah suami itu. Apa suami? Dia hanya seorang makhluk yang lemah. Jadi kalau kemudian Rasul katakan idza amartaha ata'atka, itu artinya memerintahkan sesuatu yang wajar. Wa idza ghibta anha, dan apabila engkau gaib darinya, tidak di tempat maksudnya, maka hafizatka fi malika wa nafsiha, maka dia menjagamu, baik yang berkaitan dengan hartanya atau nafsiha, dirinya, kehormatannya. Jamaah yang berbahagia, hadis ini wabil khusus yang tadi menyatakan idza ghibta anha hafizatka, kalau engkau tidak ada dia menjaga harta dan dirinya. Ini oleh sebagian ahli tafsir dijadikan sebagai alasan bahwa antara pengertian qanitat dan hafizat pada ayat ini itu berbeda. Kalau qanitat itu artinya taat kepada suami ketika suami itu ada di tempat. Tapi kalau hafizat itu maksudnya adalah taat kepada suami ketika suami tidak ada. Menurut tema saya, pendapat ini benar. Karena ketika Allah menyatakan hafizatun itu lil ghaib, jadi dia menjaga sesuatu yang ghaib, yang harusnya tidak boleh dinampakkan, yang harusnya tidak boleh dipamerkan. Maka kalau kemudian dikatakan berbeda antara qanitat dan hafizat, dalam hal ini insya Allah
bisa dibenarkan, karena memang sesuai dengan riwayat yang baru saja kita sampaikan, idza ghibta anna hafizaka fi malika wa nafsika. Baik. Satu lagi terkait dengan persoalan bagaimana kemudian perempuan itu menjadi istri yang membahagiakan. Sejatinya bukan untuk suaminya saja, yang membahagiakan isi rumahnya itu, begitu maksudnya. Karena disebut suami itu ya karena yang memang kaitannya istri kepada suami. Tapi tentu maksudnya adalah seluruh isi rumah itu. Jadi perempuan, sebaik-baik perempuan itu kategorinya adalah kalau kemudian dia mampu menciptakan suasana di rumahnya itu berbahagia. Bukan suram. Ada satu lagi riwayat yang tidak ada salahnya kalau kita sampaikan di sini. Jadi ketika perempuan menolak kehendak suami dalam tanda kutip, maka dikatakan oleh Rasul, la'anathal malaika hatta tusbiha. Malaikat melaknat dia sampai subuh. Pada riwayat lain dikatakan hatta tarji'a, sampai dengan dia kembali. Artinya sampai dengan dia mau melaksanakan apa yang dimaksud oleh suaminya. Ini sesuatu yang pokok dalam konteks kerumah tanggaan. Karena insya Allah kaum perempuan pasti tahu, pasti paham bahwa itu menjadi bagian dari apa yang dimaksud oleh kaum lelaki atau para suami. Jadi kalau kemudian sampai Rasul katakan la'anathal malaika hatta tarji'a, itu sesuatu yang jatuhnya bukan mengada-ada. Dan ini bukan bagian dari bentuk memperbudak perempuan, tidak, bukan. Ini bagian dari kelaziman sebagai seorang suami atau laki-laki. Dan ini harus menjadi bagian dari yang difahamkan kepada anak-anak kita, anak-anak gadis kita, agar mereka mengerti bagaimana sejatinya perempuan berperilaku kepada suami, dan sebaliknya tentu suami berperilaku kepada para istri dengan sebaik-baiknya. Berikutnya, wallati takhafuna nusyuzahun. Jadi terhadap perempuan-perempuan yang kita takutkan mereka berbuat nusyuz, dijelaskan di sini hadza khitabun lil azwaj. Khitab ini ditujukan kepada para suami. Jadi artinya tidak ada istilah nusyuz untuk laki-laki itu. Maksudnya kalau misalnya kemudian laki-laki katakan berbuat tidak baik kepada istrinya, itu bukan nusyuz itu. Sama dengan ini, mohon maaf, jamaah yang berbahagia. Jadi ada istilah-istilah yang tidak boleh disamakan antara laki-laki dengan perempuan. Seperti ini diantaranya. Nusyuz ini tentu bertalian dengan perempuan. Sehingga khitab ayat ini itu ditujukan kepada suami. Artinya yang khawatir itu adalah si suami. Suaminya khawatir kalau istrinya nusyuz, begitu maksudnya. Jadi tidak ada kemudian suami nusyuz itu. Meskipun ini istilah, tapi istilah itu adalah merupakan
sebuah ketetapan terkait sesuatu, makanya disebut istilah atau idiomatik istilahnya. Misalnya begini, mohon maaf jamaah yang berbahagia, istilah katakan istilah selingkuh lah, mohon maaf ini. Istilah selingkuh itu dalam pandangan saya Islam barangkali insya Allah itu tentu terkait kepada perempuan. Kenapa? Karena pada saat yang bersamaan perempuan tidak boleh ada laki-laki lain. Jadi oleh karena itu ketika perempuan dalam hal ini istri pada saat yang bersamaan ada laki-laki lain, itu yang disebut dengan selingkuh itu. Karena memang perempuan tidak boleh ada laki lain pada saat di mana dia ada suami atau laki-laki. Berbeda dengan laki-laki. Oleh Allah Subhanahu wa taala, laki-laki diperkenankan untuk kemudian mempunyai pasangan lebih dari satu pada saat yang bersamaan. Sehingga tidak ada sebenarnya istilah laki-laki selingkuh itu sebenarnya tidak ada. Tentu maksudnya kalau dia memperistri perempuan itu maksudnya. Jadi tidak ada istilah selingkuh kepada laki-laki yang memperistri perempuan menjadi istri kedua, ketiga dan keempat. Itu bukan selingkuh. Itu syariat. Meskipun kita tahu jamaah yang berbagai tidak semua laki-laki berani melakukan itu. Ya termasuk khotibnya di barangkali. Karena laki-laki punya pertimbangan sendiri. Meskipun Allah bolehkan, tidak kemudian dengan serta-merta laki-laki akan mengambil itu. Tidak semua. Bahkan mungkin banyak yang tidak berani. Jadi dalam konteks ini istilah itu penting. Sehingga kesannya ketika ada seorang laki-laki yang kemudian menjadikan perempuan sebagai istri kedua, ketiga, bahkan keempat, itu bukan selingkuh, itu syariat gitu. Tapi kalau perempuan menjadikan laki-laki lain sebagai laki-laki kedua di hatinya, itu selingkuh. Kenapa? Karena Allah tidak mengizinkan perempuan pada saat yang bersamaan ada laki-laki lain. Itu persoalannya. Di sini pentingnya istilah itu. Sehingga ini perlu jelas, karena itu syariat. Laki-laki boleh kedua, ketiga, dan seterusnya. Meskipun sekali lagi jamaah yang berbahagia, tidak semua laki-laki berani untuk itu. Begitu. Jadi nusus itu perempuan. Sama dengan begini lagi. Kalau kita lihat film-film atau ya di sosmed itu sudah mulai populer. Perempuan mencerai laki-laki, tidak ada itu. Tidak ada perempuan mencerai laki-laki. Yang ada itu khulu. Istilah mencerai laki-laki itu kan orang barat itu. Dan itu mulai itu ikut-ikutan. Mencerai suaminya, tidak ada mencerai suami. Yang ada adalah perempuan mengajukan keberatan atau menggugat ke pengadilan. Pengadilan kemudian memutuskan mereka. Itu khulu. Bukan menceraikan, tidak ada. Itu tradisi barat itu. Perempuan khulu, bukan menceraikan. Ini istilah. Qila al-khawfu huna ala babihi. Dikatakan, artinya ada yang berpendapat bahwa al-khawf, jadi kekhawatiran atau ketakutan di sini itu adalah ala babi, atas sebabnya, maksudnya sesuai dengan kondisinya, kondisional begitu. Artinya tentu tidak sama antara ketakutan seorang suami A dengan ketakutannya seorang suami yang lain. Itu tentu berbeda begitu, kondisi. Jadi kondisional. Ya, sehingga di sini Allah tidak perlu menyebut kekhawatiran di sini secara detail karena memang kondisinya bisa berbeda, kondisional tadi itu. Wahjuruhunna fil madaji, dan berpisahlah dengan mereka di dalam al-madaji.
tempat berbaring, tempat tidur. Yuqalu, dikatakan hajarahu, menjauhinya. Jadi wahjurun berarti jauhi dia, jauhi dari tempat tidur itu. Ayat taba'ada minhu, yaitu menjauhi atau menjauh darinya. Wal madaji itu adalah jam'u madja'in, jamak dari kata madja'. Wa huwa mahallul ittija', yaitu tempat berbaring, tempat tidur. Ay taba'adu an madaji'ihinna, yaitu hendaklah kamu menjauh dari tempat tidurnya mereka itu. Jadi ketika perempuan nusus, maka laki-laki dianjurkan untuk kemudian memberi pelajaran, itu dalam bentuk tidak di tempat itu, tapi bukan keluar rumah gitu. Karena kalau terjadi sesuatu itu tanggung jawab suami. Jadi sebenarnya tidak ada istilah laki-laki pergi dari rumah itu, tidak ada sebenarnya. Kalaulah kemudian terjadi sesuatu, namanya rumah tangga mungkin ribut gara-gara anak atau apa, ya sudah, jangan saya pergi gitu. Nah, kalau terjadi sesuatu itu tanggung jawab suami. Artinya dalam kondisi semar apapun, kewajiban suami terhadap rumah dan rumah tangga itu tetap melekat pada dia gitu. Wala tudkhiluhunna, dan janganlah memasukkan mereka tahta ma taj'alunahu 'alaikum halal ittija', di bawah apa yang engkau menjadikannya atas kamu ketika berbaring itu maksiat. Maksudnya begini, ini bahasa kiasan sebenarnya. Jadi maksudnya jangan kamu masukkan perempuan itu, istri kamu itu, di bawah selimutmu, begitulah kasarnya. Ya maksudnya, ya ketika itu jangan tidur sama dia, begitu namanya. Karena itu merupakan pelajaran. Kemudian wadribuhunna, ay darban ghairu mubarrijin, yaitu pemukulan yang sifatnya tidak melukai, tidak menyakiti. Wala syairin, juga tidak, syain itu bisa dengan arti mempermalukan, membuat dia malu begitu, membuat dia merasa aib gitu. Jadi maksudnya begini, kalaulah kemudian kita marah kepada istri, itu jangan kemudian, kalau istilahnya orang Jawa ya, igit-igit maksudnya. Tidak boleh itu, sewajarnya gitu. Jadi marah sama istri kemudian sampai dipermalukan misalnya, tidak boleh itu bukan suami yang baik gitu. Itu maksudnya syair. Jadi tidak boleh kemudian istri itu dibuat rendah, hina gitu. Semarah apapun kita gitu. Fa'in ata'nakum, maka jika mereka sudah taat kepadamu, kama yajibu, sebagaimana mestinya, artinya taat sebagaimana mestinya seorang istri. Wa tarakna nususa, dan dia sudah meninggalkan nususnya, itu artinya sudah tidak bangkang lagi, ya sudah sadar lah maksudnya begitu. Maka kalau sudah demikian, tadi sudah disampaikan, fala tabghu, gitu. Jangan mencari-cari alaihin, atas mereka atau untuk mereka itu, sabilan, jalan untuk menyusahkan. Tidak boleh itu. Jadi istilah apa, dendam ini, tidak boleh. Karena bagaimanapun jamaah yang berbahagia, kita laki-laki ini juga manusia. Artinya tidak mustahil kita juga ada sesuatu yang oleh istri mungkin dianggap sesuatu yang tidak benar barangkali, atau sesuatu yang dia tidak suka terhadap kita itu. Jadi artinya kurang lebih sama saja kita dengan kaum perempuan atau istri itu. Sehingga kalaulah kita marah, ya sewajarnya. Jangan kemudian sampai tadi mencari-cari. Ay la tata'arradu
yaitu janganlah sama, tata itu artinya mencari-cari, lahunna untuk mereka, bisyai'in dengan sesuatu, mimma yakrahna dari apa-apa yang dia benci, dia tidak sukai, la biqaulin tidak dengan ucapan, wala fi'lin dan tidak juga dalam bentuk perbuatan. Artinya jangan kemudian mengucapkan sesuatu atau berbuat sesuatu yang notabene itu tidak disukai oleh si istri itu. Kalau memang si istri itu sudah sadar dari nususnya tadi itu. Begitu. Sebagai penutup jamaah yang berbahagia, ada sebuah riwayat yang saya pikir bagus untuk disampaikan. Tadi sebagian riwayat itu sudah saya sampaikan, yaitu ittaqullah fin nisa. Itu satu. Pesan Allah kepada kita semua sebagai suami, sebagai laki-laki, terkait dengan perempuan, terkait dengan istri. Kenapa? Ittaqullah fin nisa. Kenapa itu? Fa innakum akhadtumuhunna bi amanatillah itu. Kita mengambil dia dari orang tuanya itu karena amanah Allah. Kita ambil dia dari orang tuanya, dari keluarganya, itu karena amanah dari Allah. Wastahlaltum furujahun, dan sehingga kemudian kamu menjadi halal terhadap farjnya mereka itu semata-mata dengan bikalimatillah, hanya dengan kalimat qabil itu, hanya dengan itu. Kemudian perempuan itu halal buat kita. Padahal kita tahu jamaah yang berbahagia, begitu perempuan itu lahir, dijaga oleh keluarganya itu. Orang lain tidak boleh menyentuh sama sekali. Begitu kita datang, kita hanya melamar, saya minta anak papa. Kemudian kita bilang hanya qabil itu, kita ambil, kita bawa dan halal farj. Jadi kalau kemudian Rasul saya bilang ittaqullah fin nisa, itu sesuatu yang logis. Hanya dengan kata itu perempuan itu halal buat kita. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.